Halo Sobat Penyatir. Wah, kaget. Lah kok gini? Dengan berpindahnya ibu kota Indonesia ke Nusantara ataupun IKN, tentunya ancaman terhadap pusat pemerintahan kita semakin besar. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Borneo ataupun Kalimantan dikuasai oleh 3 negara berbeda, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Saat ini memang kita sedang damai, namun perlu kita waspadai negara-negara tetangga mungkin saja mempunyai tujuan buruk terhadap ibu kota baru negara kita tercinta ini. Untuk itulah, untuk menjamin keamanan dan kedaulatan ibu kota baru Indonesia memerlukan sistem pertahanan udara yang mumpuni. Untuk itulah, pada video kali ini kita akan membahas sistem pertahanan udara yang cocok Dan mungkin kalau bisa dibeli saja, Bang. untuk ibu kota Nusantara. Dalam peperangan, menjatuhkan ataupun mengalahkan ibu kota negara lawan mungkin bisa dikatakan menjadi tujuan utama. Ibu kota negara menjadi pusat pemerintahan dan komando terhadap pasukan yang sedang berperang di garis depan. Sebagai contoh, jatuhnya Berlin ke tangan Tentara Merah ataupun Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua membuat Mamang Adolf terdesak dan membuatnya terpaksa melakukan bunuh diri. Dengan jatuhnya pemimpin, maka komando utama hancur dan dapat dengan mudah dipecah belah ataupun dikuasai. Begitupun dengan Indonesia. Jika seandainya Malaysia, Brunei Darussalam ataupun mungkin China memiliki niat buruk terhadap Indonesia, maka IKN ataupun Nusantara mungkin menjadi target utama. IKN ataupun Ibu Kota Nusantara terletak di antara Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ibu kota negara memiliki luas wilayah sekitar 252.600 hektar atau seluas 2.526 km persegi. Sangat luas untuk ukuran pusat pemerintahan. Menurut Penyatir, inilah beberapa air defense ataupun sistem pertahanan udara terbaik yang mungkin menjadi pertimbangan untuk melindungi langit Nusantara. Daerah lain gimana, Bang? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jangankan dilindungi, dapat bansos pun dikorupsi. 1. S-400. Ya, sistem pertahanan udara yang satu ini mungkin tidak asing lagi. S-400 adalah sistem pertahanan udara mumpuni buatan Rusia. Seperti namanya, sistem S-400 bukan hanya terdiri dari rudal saja, namun berbagai platform lain yang digabungkan ataupun dipadukan menjadi satu. S-400 memiliki kemampuan mencegat target udara apa saja, termasuk drone, rudal jelajah, pesawat tempur, mak lampir, bahkan dirumorkan mampu digunakan untuk mencegat rudal balistik antar benua. S-400 terdiri dari 6 komponen utama dalam satu sistemnya, yakni peluncur rudal, pusat kontrol, radar pengawasan jarak jauh, radar pengendalian tembakan, radar akuisisi, dan radar pelacak ketinggian. Semua sistem tersebut terpadu menjadi satu. Sistem S-400 mampu melacak target terbang apa saja dari jarak deteksi maksimum 600 km. Nah, itu artinya jika Malaysia bagian timur, Brunei Darussalam, ataupun China melakukan serangan dari Laut Cina Selatan dari jarak 600 km, sistem pertahanan udara S-400 yang ditempatkan di perbatasan negara dapat melacaknya. Selain itu, S-400 juga menggunakan berbagai macam rudal yang berbeda tergantung jarak dan ketinggian target yang akan dihancurkan, yakni jarak pendek, menengah, jarak jauh, dan jarak yang sangat jauh. Sebagai contoh, rudal 40N6E dapat menghancurkan target sejauh 400 km. S-400 mampu melacak dan menghancurkan 36 target secara bersamaan. Selain itu, sistem ini mampu mencegat target bergerak dengan kecepatan maksimum 17.000 km per jam atau 14 kali kecepatan suara dan pada ketinggian maksimum 30 km. Seperti yang sudah disebutkan, sistem ini terdiri dari beberapa bagian. Varian domestik dari satu sistem baterai S-400 yang digunakan oleh Rusia dibanderol dengan harga 500 juta US dollar. Sedangkan untuk varian ekspornya tentu lebih mahal dong, yakni berkisar 1 hingga 1,25 miliar US dollar. Nah,
jika Indonesia membeli sistem ini dan ditempatkan di beberapa tempat strategis di Kalimantan, rasa-rasanya ancaman dari Malaysia, Brunei Darussalam, ataupun bahkan dari kapal-kapal China yang berlayar di Laut Cina Selatan bisa membuat kita sedikit lega. Namun, apakah kita mampu untuk membelinya? Karena kita tidak punya uang. Ingat kata YM ya bang. Dari mana duitnya? Walaupun seandainya kita ada uang dan membelinya, sanksi Katsa dari Amerika Serikat membayangi embargo alutsista TNI yang digunakan saat ini. Adapun negara-negara lain pengguna S-400 seperti Turki, China, ataupun India. 2. MEM-104 Patriot. Sistem pertahanan udara selanjutnya yang cocok untuk ibu kota negara mungkin Air Defense MEM-104 Patriot buatan Amerika Serikat. MEM-104 Patriot adalah sistem pertahanan udara mumpuni yang dibuat oleh pabrikan Raytheon. Sistem ini menggabungkan 4 fungsi operasional utama, yakni komunikasi, komando dan kontrol, pengawasan radar, dan pemanduan rudal. Keempat fungsi tersebut digabungkan menjadi satu untuk menyediakan sistem pertahanan udara yang bergerak, terkoordinasi, aman, dan terpadu. Patriot dapat digunakan untuk mencegah target terbang apa saja, termasuk drone, rudal jelajah, jet tempur, bahkan rudal balistik jarak pendek. Sistem Patriot bersifat modular, yang artinya dapat dengan mudah dipindahkan ke mana saja. Sistem ini terdiri dari set radar INMPK, berupa radar PESA yang dilengkapi dengan panduan IFF atau pengenalan mana kawan dan lawan. Kemudian, stasiun kontrol pertempuran, tiang antena, pemasok listrik, dan stasiun peluncuran rudal. Sama seperti sistem S-400, Patriot menggunakan berbagai jenis rudal berbeda untuk mencegah target pada jangkauan dan ketinggian yang berbeda pula. Varian rudal paling mumpuni yakni MEM-104F Pak 3 MSE memiliki jangkauan maksimum 180 km dan pada ketinggian maksimum 50 km. Jika Indonesia membeli ini, mungkin enggak ada ancaman-ancaman Katsa lagi dah bang. Namun, bisakah Indonesia memilikinya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Seperti alutsista buatan Amerika Serikat lainnya, Patriot lebih mahal dibandingkan dengan sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Satu unit baterai Patriot untuk kebutuhan domestik AS dibanderol dengan harga 1,09 miliar US dollar dan 4 juta dolar untuk tiap rudal pencegatnya. Sedangkan versi ekspor sekitar 2,37 hingga 2,5 miliar US dollar untuk tiap baterai dan 6 hingga 10 juta US dollar untuk tiap rudal pencegatnya. Tentu, jika Indonesia membelinya, akan sangat efektif untuk melindungi ibu kota baru kita. Kita, mereka aja kali bang. Gigimu. 3. NASAM 2. Sistem pertahanan udara yang satu ini mungkin tidak asing lagi, bahkan sudah digunakan oleh tentara nasional kita. NASAM 2 atau singkatan dari Norwegian Advanced Surface to Air Missile System adalah sebuah sistem pertahanan udara jarak pendek hingga menengah buatan Norwegia. NASAM 2 mampu mencegat berbagai target seperti drone, helikopter, rudal jelajah, ataupun pesawat tempur ringan. Setiap unit baterai NASAM 2 terdiri dari hingga 4 unit penembakan, dengan setiap unit mencakup 3 peluncur rudal dan tiap peluncur membawa rudal pencegat berupa AIM-120 AMRAAM. NASAM 2 mampu mencegat target sejauh 30 hingga 50 km pada ketinggian maksimum berkisar 21 hingga 35,7 km. Indonesia menerima 2 unit baterai NASAM 2 pada tahun 2020 dengan paket pembelian seharga 77 juta US dollar. NASAM 2 terbukti cukup efektif pada konflik Rusia-Ukraina. Meskipun Indonesia sudah mempunyai NASAM 2 dengan wilayah seluas ini, 2 unit baterai NASAM 2 Penyakit rasa masih kurang. kedepannya semoga ada anggaran untuk menambah beberapa unit baterai NASAM 2 untuk melindungi ibu kota terbaru kita ini. Indonesia tidak perlu takut membeli NASAM 2 karena tidak ada sanksi Katsa dari AS. Sebaliknya, jika membeli S-400 sanksi Katsa mengancam, ataupun membeli MEM-104 Patriot dari AS yang dinilai terlalu mahal. NASAM 2 mungkin adalah pilihan yang terbaik untuk ibu kota terbaru kita, Nusantara.
Sebenarnya, masih banyak sistem pertahanan udara-udara lain yang bisa menjadi pertimbangan untuk Indonesia. Misalnya, Arrow, Depit Sling, Kayaknya itu mustahil dah bang. Kordat 15 buatan Iran, Bavaria 373 Iran, ataupun Haisar buatan Turki. Namun, ketiga sistem pertahanan udara di atas yakni S-400, Patriot, dan NASAM 2 mungkin yang paling baik ataupun mungkin sudah paling battle proven di medan pertempuran. Kalau menurut kalian, pilih mana nih Tir? Oke, terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal. Awas jatuh.